Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, pertemuan hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang fabel. Nah, apa sih fabel itu? Fabel adalah salah satu dongeng yang menampilkan binatang sebagai tokoh utama. Tokoh tersebut dapat berpikir, berperasaan, berbicara, bersikap, dan berinteraksi seperti manusia. Fabel bersifat didaktis untuk mendidik. Fabel digunakan sebagai kiasan kehidupan manusia dan untuk mendidik masyarakat. Cobalah baca contoh cerita fabel di bawah ini. Si kancil mencuri timun. Diceritakan, seekor hewan kancil yang licik dan suka mencuri timun dari kebun sayur Pak Tani. Suatu hari, ia terjebak masuk ke dalam lubang yang sudah disiapkan oleh Pak Tani untuknya karena sudah merusak kebun sayurannya. Di saat ia kebingungan karena tidak bisa keluar dari lubang, ia membohongi beberapa hewan yang menanyakan alasannya berada di dalam lubang tersebut. Ia berbohong bahwa ia berada di sana karena berlindung dari hari kiamat yang akan tiba keesokan hari. Karena takut akan hari kiamat, para hewan pun ikut masuk ke dalam lubang bersamanya tanpa mereka tahu bahwa itu adalah idenya untuk bisa keluar dari lubang tersebut. Pesan moral yang dapat diambil dari cerita tersebut adalah jangan pantang menyerah saat menghadapi sebuah masalah. Berdasarkan fabel di atas, diketahui bahwa tokohnya adalah si kancil dan Pak Tani. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri fabel, yaitu yang pertama, tokoh utama binatang, dan yang kedua, alur ceritanya sederhana, dan yang ketiga, cerita singkat dan bergerak cepat, dan yang keempat, karakter tokoh tidak diuraikan secara terperinci, dan yang kelima, gaya pencitraan secara lisan. Dan yang keenam, pesan atau tema kadang-kadang dituliskan dalam cerita. Dan yang terakhir, pendahuluan sangat singkat dan langsung. Dan jenis-jenis fabel adalah yang pertama. Fabel klasik merupakan cerita dongeng yang sejak zaman dahulu. Dan yang kedua, fabel modern merupakan cerita dongeng yang dibuat belum terlalu lama. Peristiwa penting dalam fabel. Fabel merupakan yang tokohnya diperankan oleh hewan. Hewan yang diceritakan dalam fabel umumnya memiliki sifat seperti manusia. Di dalam fabel terdapat peristiwa-peristiwa penting. Untuk menjelaskan isi fabel, kamu perlu mengingat kembali peristiwa penting. Simaklah kutipan fabel berikut. "Tunggu aku, kelinci," ucap keong. "Cobalah berlari agar lebih cepat. Aku akan menunggumu di pohon itu," ucap kelinci tidak sadar. "Si keong lama sekali jalannya. Kalau begini, aku bisa terlambat ke perkemahan," kelinci bergumam. "Keong, aku duluan saja ya. Nanti aku akan carikan tempat kita untuk berkemah. Kita bertemu di sana ya," teriak kelinci dari kejauhan. Kelinci pun meninggalkan keong. Keong tidak merasa kesal atau marah terhadap kelinci. Ia mengerti sahabatnya ingin mendapat tempat yang bagus untuk berkemah. Walaupun ditinggal,
Keong tetap berusaha ke perkemahan dengan kemampuannya. Akhirnya, Keong pun sampai di perkemahan dan bertemu dengan kelinci. Ayo perhatikan peristiwa penting berdasarkan cerita tersebut. 1. Keong dan kelinci akan pergi ke perkemahan. 2. Kelinci meninggalkan Keong karena Keong lama sekali berjalannya. 3. Keong tidak marah atau kesal saat ditinggalkan kelinci. Selanjutnya yaitu unsur intrinsik fabel. Yang pertama yaitu tema. Tema adalah gagasan pokok atau pikiran pokok yang ada dalam sebuah cerita fabel. Yang kedua yaitu tokoh. Tokoh merupakan orang atau hewan yang memerankan cerita dalam fabel. Yang selanjutnya yaitu alur. Alur adalah rangkaian peristiwa atau jalannya cerita. Selanjutnya yaitu latar. Latar dibagi menjadi 3, yaitu latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Latar waktu merupakan waktu terjadinya peristiwa dalam fabel. Latar tempat merupakan lokasi atau tempat terjadinya peristiwa dalam fabel. Latar suasana merupakan bentuk pembawaan atau ekspresi yang dicurahkan berdasarkan dengan keadaan hati seorang penulis. Yang selanjutnya yaitu sudut pandang. Sudut pandang merupakan cara penulis dalam menempatkan diri dalam cerita atau teknik yang dipilih penulis untuk menyampaikan cerita. Bisa aku, bisa ia, atau dia. Baiklah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai struktur fabel. Struktur teks cerita fabel dibagi menjadi yang pertama adalah judul. Judul adalah kepala kerangka yang berfungsi mengarahkan pikiran pembaca tentang gambaran umum isi fabel. Selanjutnya yang kedua adalah orientasi. Orientasi adalah kalimat yang terdapat pada awal cerita yang fungsinya untuk pengenalan waktu, tempat, dan karakter atau tokoh. Yang ketiga adalah komplikasi. Komplikasi adalah bagian di mana munculnya masalah atau konflik dalam cerita fabel. Yang keempat adalah klimaks. Klimaks adalah konflik mencapai puncaknya. Yang kelima adalah resolusi. Resolusi adalah bagian penyelesaian masalah atau pemecahan konflik pada cerita fabel. Selanjutnya yang keenam adalah koda. Koda adalah pesan moral dari pengarang. Nah, teman-teman, setelah kita mempelajari mengenai struktur fabel, selanjutnya yang kita pelajari adalah menemukan isi fabel. Untuk mengetahui isi sebuah fabel, kita harus mengetahui tokoh-tokoh dalam fabel tersebut dan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi. Oleh sebab itu, lakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, baca seluruh isi fabel dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai terlewat ya teman-teman. Selanjutnya yang kedua adalah mencatat nama-nama tokoh yang ada dalam fabel. Nah, teman-teman harus mencatat tokoh utama dalam fabel dan tokoh pendukung yang ada dalam fabel tersebut. Yang ketiga adalah catat juga sifat tokoh dalam fabel. Nah, tokoh dalam fabel memiliki sifat-sifatnya masing-masing dan keunikannya masing-masing. Teman-teman harus mencatat setiap sifat-sifat yang ada dalam tokoh tersebut. Yang keempat adalah perhatikan peristiwa yang terjadi atau dialami oleh tokoh. Nah, teman-teman juga harus mencatat peristiwa-peristiwa penting yang dialami oleh tokoh. Yang terakhir adalah
Tuliskan peristiwa tersebut dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Jadi, setelah semuanya terkumpul dan sudah ada peristiwa-peristiwa pentingnya, teman-teman harus menceritakan kembali isi fabel tersebut dengan bahasa teman-teman sendiri. Oke, teman-teman.